Baik, menjawab pertanyaan pertama dari Unco Amin yang berada di Pekanbaru ya. Ini memang jauh tapi Iya, cepat kali gampang iya. koneknya ya. Iya. Membayar ada orang tua, dia sebenarnya tidak wajib puasa, tapi dibayarkan juga qadanya, dibayarkan fidyahnya. Terutama tadi ibu tuh ya kan. Iya. Nah, ya memang ibu ini kan ada 3 kelebihannya, mengandung, melahirkan, menyusui. Mungkin karena itu dia agak susah untuk berpuasa karena halnya seperti itu. Jadi begini, sepengetahuan kita dalam kajian fikih bahwa kalau orang yang dia tua renta yang memang tidak bisa lagi untuk berpuasa, dia kan hanya memberi fidyah aja, Iya. nggak lagi ada qadha. Nah, tapi kalau memang modelnya dia sakitnya memang diharapkan bisa sembuh, dan dia puasa itu karena sakit yang tidak memberatkan, kemudian dia qadha, tak bisa dia qadha, maka kan boleh diqadhakan oleh anaknya begitu ya kan. Jadi ini tergantung situasinya. Tapi sepengetahuan saya tidak ada qadha kalau sudah fidyah. Kalau dia memang ujur syar'i ya. Nah, begitu sepengetahuan saya. Itu satu. Yang kedua, ini model pula. Puasa misalnya genap 30 hari, tapi puasanya setengah. Nggak ada puasa setengah-setengah. Puasa itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi ini paham yang tertolak. Kalau ada yang model-model begini, inilah yang tak pas ini menurut kita ya kan. Di mana ilmunya itu? Karena puasa itu tadi dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari itu. Itu satu. Kemudian dari Pak Syahril tentang masalah taubat. Taubat itu yang tak bisa diterima itu syirik dan durhaka kepada orang tua. Kemudian bagaimana itu? Ya, sepengetahuan kita kalau yang syirik itu kan menduakan Allah Subhanahu wa taala dan dia membangkang terhadap perintah orang tuanya yang perintahnya itu adalah sesuai dengan syariat. Nah, yang jadi masalah katanya tadi ada anaknya ini diikuti oleh jin. Dia bisa mengobati. Bisa ngobati. Iya. Kalau bisa mengobati berarti kan dia sifatnya menolong orang. Iya. Kalau misalnya model anak ini yang memang dia tetap taat, dia sholat, dia melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, kemudian dia memang bisa mengobati atas izin Allah, kan menolong orang juga. Iya. Kalau itu tidak masalah. Tapi kalau dia sudah mulai bahwasanya ini yang menyembuhkan ini bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi akibat ini yang lain-lain, artinya di luar jalur syariat, maka itu bisa dikategorikan sebagai kesyirikan. Kemudian ini yang dilema ini, masalah ada anak remaja yang dia tadarus, kemudian tidur di situ lalu dilarang. Kalaupun dilarang, pandai-pandailah untuk membujuk hatinya supaya jangan merajuk. Nah, ini tadi kan karena dilarang akhirnya tak ada lagi yang ke masjid, tak ada lagi yang tadarus. Inilah yang kita harapkan. Jadi begini, kalaupun dilarang, kalau memang dia itu misalnya mengotori masjid, mungkin entah anak muda, entah merokok di situ, ya itu boleh. Kemudian harus kita sampaikan, kalaupun di situ dijagalah kebersihan. Kemudian kalau tidak ada lagi yang baca Al-Quran di masjid, siapa lagi yang kita harapkan? Ini remaja, belum lagi kadang ada orang tua yang marah dia, ngapain kau bawa anak kau ke masjid? Padahal maksud si ayah tadi kan untuk melatih anaknya. Walaupun sebenarnya si ayah ini pun juga jangan dibiarkan gitu juga, anaknya diatur juga, dikasih tahu. Jadi ini memang dilema kita. Tapi intinya kalaupun dilarang, dilaranglah dengan cara yang baik-baik, jangan menyakitkan sehingga orang tidak mau lagi untuk datang ke masjid. Itu saya kira jawaban. Mungkin ditambahkan Pak Jul, silakan. Iya. Ibu Ning Sarban, terima kasih jazakillah atas iya. Ya, hari ini sedekah Jumat terakhir dari bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan berkah dan kita doakan semoga Ibu Ning serta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mengenai pembagian zakat fitrah, di dalam beberapa literatur dikatakan bahwa boleh dari awal Ramadan. Ya. Waktu afdolnya, waktu yang paling utama ketika terbenam matahari sampai khatib sebelum naik mimbar. Itu waktu yang utama. Tetapi melihat situasi dan kondisi, beberapa ulama mengatakan sebaiknya itu 3 hari sebelum hari Lebaran. Jadi makanya UPZ yang ada di masjid-masjid, termasuk di tempat saya, sekarang ini sudah bisa menerima
Dan diharapkan ada semacam kebijakan itu waktu asar ketika akhir Ramadan itu sudah terkumpul semua. Artinya sudah menyerahkan kepada UPZ-nya. Karena begini, kalau nanti malam tuh juga, apalagi sempat khatib sebelum naik mimbar, keteter kita. Belum lagi mau menyampaikan kepada yang mustahik, malam-malam gedor, kadang udah tidur lama bangun. Jadi pengurus UPZ ambillah kebijaksanaan. Apalagi misalnya gini, malam takbiran itu masih ada orang yang mengerjakan, petugasnya menimbang, sementara kita kan dianjurkan bertakbir. Yang bertakbir itu anak-anak. Itu rata-rata di beberapa masjid. Maka pernah saya sampaikan, coba dirubah. Kalau memang habis asar itu pembagian zakat fitrahnya selesai, malamnya bisa disalurkan, orang tua tuh jangan lagi urusan nimbang segala macam. Kita yang di situ untuk bertakbir. Kenapa? Kesakralannya akan terpenuhi. Kalau anak-anak yang bertakbir, tak apa-apa nanti main-main ada di situ. Ya walaupun juga anak-anak bukan maksudnya dilarang, tidak, tetap ikut, tapi orang tualah yang membawakannya sebagai contohnya itu. Kemudian masalah sholat kali ya, nggak boleh tak membaca ayat, hanya mendengarkan imam. Salah satu rukun sholat itu membaca Fatihah. Jadi tetap dibaca itu Fatihah meskipun kita bermakmum, kecuali kita masbuk. Itu lain beda situasinya ya. Makanya imam itu terkadang ketika dia sudah membaca tsani, artinya membaca ayat setelah Fatihah, dia kan diam sebentar. Dengan diamnya sebentar itulah kita berusaha untuk membaca Fatihah. Walaupun ada pendapat yang mengatakan kalau sudah imam membaca, kita nggak perlu lagi karena kita ditanggung oleh imam. Tapi kalau sepengetahuan saya, kita tetap baca selagi kita tetap menyempatkan diri untuk membaca. Kemudian siapa yang boleh tadi tidur tadi Mas. Itu tergantung situasinya itu Bu Robiam ya. Kalau memangnya ngantuk kali ya tidurlah dulu. Nanti hoyong pula awak mau bekerja kan gitu ya kan. Jadi lihat situasi dan kondisinya. Memang sebagusnya kalau subuh itu jangan tidur setelah subuh. Dibuat kegiatan ya. Apalagi sampai kita misalnya menunggu sholat isyraq. Sholat isyraq itu yang pahalanya sama dengan mengerjakan haji dan umroh. Begitu. Tapi kalau setelah itu, kalau orang tua dulu pantang itu tidur sebelum terbit matahari katanya. Bangun terbit matahari itu paling pantang itu. Rezekimu sudah dipatok orang katanya begitu ya kan. Ya, yang ketiga ini belajar sholat. Saran saya kalau belajar sholat jangan ibu pula pas sholat itu ngajari suaminya. Bagusnya di luar sholat kita mengajari suami. Sebab tak ada pula istri pula jadi imam. Perempuan jadi imam. Bacanya Iya. Kemudian masalah fidyah itu untuk miskin. Dan itu bisa diserahkan kepada UPZ yang ada di masjid atau mushola. Dan bisa juga diserahkan secara langsung. Tapi saran kami itu maunya diserahkan tetap kepada UPZ supaya dia berkeadilan. Tidak menumpuk pada satu tempat. Barangkali itu jawaban kami. Terima kasih.